Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Coding by Ito, bersama saya sendiri sebagai Ito, sebagai pembawa acara channel atau enggak ya, channel. Oke, jadi di video kali ini saya tidak coding ya, saya akan share aja kenapa saya pakai Neofim atau enggak alasan kenapa saya pakai Neofim di era gempuran text editor yang di serba AI atau terintegrasi dengan AI. Oke, jadi singkat cerita aja, pada awalnya itu kenapa saya pakai Neofim. Jadi waktu itu saya iseng, dimana saya itu waktu itu kurang motivasi untuk ya coding untuk bekerja gitu ya, berarti ya apa sih gitu ya, cari-cari bukan hiburan, cari motivasi supaya saya semangat lagi coding, dan ketemulah channel yang bernama DevAs Live ini. Jadi channel ini dia membahas bukan membahas sih, lebih tepatnya dia membuat video tentang dia coding, live coding, dimana dia menggunakan Neofim sebagai text editor. Jadi teman-teman bisa lihat di YouTube-nya sendiri, ada DevAs Live ini. Nah, lihat dia membuat videonya lebih ke ASMR programming ya. Dia membuat sesuatu sampai di live record dan dia ngapain gitu. Nah, ini bukan dalam rangka promosi, tapi lebih ke kayak awal mulanya saya tertarik dengan kode editor bernama Neofim ini gitu. Jadi berikut ini adalah situs dari Neofimnya sendiri, Neofim. Nah, kita bisa ketik di sini Neofim di Google. Nah, jadi seperti ini kira-kira situs dokumentasi officialnya. Jadi Neofim adalah hyper extensible theme based text editor. Jadi sebenarnya Neofim ini seperti kayak film editor yang jadul itu, tapi yang bisa bikin plug and bukan PLP ya, lebih ke kayak kita bisa install extension yang banyak gitu di film yang dimana waktu itu terbatas gitu. Oke, teman-teman bisa langsung akses si website resminya neofim.io, dan jika penasaran teman-teman bisa langsung install ya di Mac, Windows ataupun Linux. Kebetulan di sini saya menggunakan Linux. Di sini juga ada penjelasan fiturnya apa aja, terus usable misalnya bisa penjelasan lainnya, kayak di sini ada intronya, terus FAQ-nya juga lengkap pokoknya di sini. Sebenarnya kalau teman-teman mau baca, di sini juga ada install now, kita bisa lihat installnya bisa menggunakan, kalau di Windows bisa menggunakan Winget, Cocoa-Lette, Scoop, kalau di macOS bisa langsung pre-build atau enggak pakai Homebrew. Saya juga di laptop Mac ya pakai Homebrew ya. Untuk Linux sendiri saya menggunakan Aur, karena saya menggunakan Arch atau Endeavour-OS yang berbasis Arch gitu. Misalnya kita coba ganti ke text editor saya ke ini, kita clear, kita cek ya versi yang saya gunakan, Neofim, Neofim version. Nah, jadi ini versi Neofim yang saya gunakan karena saya menggunakan Aur, jadi dia terinstall di bin package-nya bawaan sistemnya gitu, laptop saya gitu atau OS yang saya gunakan. Oke, jadi kalau kita misalnya kita buka satu project, misalnya mini course teman, nah, kira-kira seperti ini tampilannya yang saya gunakan config untuk custom saya sendiri. Dari yang saya juga menggunakan config yang dari ini ya, Neofim tuh ada config kayak orang bisa pakai atau bisa share gitu di GitHub atau di internet, seperti misalnya ini LazyVim ataupun NVChat. Jadi dia tuh kayak setup, bikinan orang bikin setup Neofim sebagus mungkin hingga mirip IDE gitu, IDE ya, IDE ya.
IDE, jadi mirip kayak VS Code gitu. Jadi saya juga dulu kan pengguna VS Code. Jadi VS Code-nya tuh kayak jadi alasannya kenapa saya suka dengan Neofilm itu sendiri juga, karena VS Code ini dulu semakin lama saya gunakan, semakin banyak plugin yang saya install gitu, dia semakin berat sekali. Makanya padahal waktu itu saya hanya buka project yang dimana itu nggak terlalu banyak ya ibaratnya sebuah filenya, tapi sangat nge-lag sekali. Dan mungkin bisa jadi kan ya saya banyak install plugin dan lain-lain, tapi itu tidak menjawab ternyata dari kengelagan yang saya pakai. Makanya saya mau mencari alternatif lain, salah satunya menggunakan Neofilm ini. Setup yang saya gunakan pada awalnya adalah menggunakan NVChat ya. Teman-teman bisa cek di sini di situs NVChat. Dia karena dulu pernah pakai ini karena ini ya, dia cepat katanya. Oke. Topiknya nggak berat gitu. Makanya saya langsung coba install dan dipakai selama sebulan. Dan saya installnya bahkan tidak hanya di laptop tapi di handphone saya, dipakai Thermux ya. Dan dia kompatibel banget FVChat. Cuma ada kendala di mana waktu itu saya perlu setup seperti kayak autocomplete ya atau LSP. Dia ada kendala kayak lumayan susah ya setupnya, terutama setup plugin. Entah itu karena saya masih basic, nggak ngerti sama sekali cara setupnya, makanya kelihatannya kayak susah banget. Akhirnya saya cari alternatif lain setupnya, dan ketemulah satu kandidat yang sangat menarik dan saya pakai sampai sekarang ya, yaitu LazyVim. Jadi LazyVim ini setup yang sangat berbeda, jauh dengan NVChat, tapi lebih kayak easy to use gitu, apalagi buat pemula LazyVim ini. Bagi teman-teman yang pengen coba pindah kode editornya dari kode editor Situ Umat ke Neofilm, bisa coba pakai config LazyVim ini. Karena apa? Dia beginner friendly. Saya juga waktu pertama kali coba LazyVim ini, setupnya itu hanya ikutin installation with guide installation, terus kita juga ada requirementnya yang dituntut ya, harus install apa aja nih supaya LazyVim ini bisa berjalan dengan baik di komputer kita. Oh ya, bagi teman-teman mungkin penasaran ya, kenapa Neofilm ini bisa cepat? Karena dia salah satunya dia berjalan hanya di terminal kayak gitu. Jadi dia nggak buka program baru gitu, misalnya kalau yang keluar Windows seperti kita buka VS Code gitu. Jadi dia hanya berjalan di command ini, text terminal atau CMD ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia hanya dia hanya berjalan di CMD. Jadi kalau kita lihat kan ini, saya menggunakan Tmax untuk di panel, bisa pindah-pindah. Nanti yang mungkin saya akan bahas di video yang lainnya untuk cara setup Tmax ya, atau bahas yang lain di ini seperti itu. Exit. Oke, lalu kita kembali lagi ke browser. Ya, kita bisa lihat juga nih kayak LazyVim ini enaknya tuh dia langsung pakai ya, ketika dia install tuh kerasa banget pakainya. Mungkin setupnya lebih banyak di sini. Kita harus baca-baca si ini tuh receipt pertama, karena dia banyak technical ya. Jadi teman-teman harus diusahakan kalau misalnya mau config custom si ini ya Neofilm atau LazyVim ini, teman-teman harus bisa dulu basic dari pemrograman luar, bahasa luar.
jadi dia bahasa scripting ya, gitu kan ya. Teman bisa akses di lodo.org. Oke, balik lagi ke Lazy Vim. Seperti itu, banyak kan teknis ya dokumentasi ini ya, kayak gimana caranya, misalnya ini jelasin pluginnya coding apa aja tuh, terus ada color scheme, terus ada editor ini kayak apa, trouble sign in, ada git sign juga kayak lens, git lens kalau di VS Code. Ada formatting library pakai convert ke Mason ya. Mason ini kayak apa ya, teman bisa cek di sini sih sebenarnya di Mason, di GitHub sendiri. Mason ini apa sih, package manager untuk jalankan yang gimana. Oke, terus ada linting, LSP terutama Nah, LSP ini mungkin kalau bagi teman-teman yang nggak tahu, dia tuh kayak kalau di VS Code tuh kayak autocomplete-nya gitu. Jadi autocomplete itu nggak tiba-tiba muncul sebenarnya, tapi itu ada server protokolnya sendiri, makanya ini yang disebut dengan LSP ini gitu. Teman-teman bisa cek aja di sini ya, di Lazy Vim sendiri LSP key itu apa, nanti bakal dialahin ke si ini ya, apa namanya, ke situs si LSP-nya kalau salah GitHub-nya. Dan juga di sini Lazy Vim ini enaknya ada ekstra ya, dia kita ada pilihan nih. Kalau mau diintegrasi AI juga bisa. Salah satunya saya menggunakan Supermapin ya. Nah, kalau Supermapin itu contohnya kayak gini. Nah, ketikkan misalnya Force API, terus ini index, sini ketikkan up, nah Supermapin bisa kelihatan teman-teman. Nah ini autocomplete Supermapin mirip kayak Tab9 ya, tapi Supermapin ini cepat gitu. Oke, balik saya ke browser. Jadi dia di sini ada extras AI, terus ada coding, banyak juga ya. Di sini dia jelasin nih kalau coding itu ada apa aja, hanya Blink gitu, komplitnya paketnya. Terus di sini udah dijelasin kayak optionnya yang disarankan seperti ini kayak, terus gitu ya defaultnya ya. Terus ini ada full spec-nya, terus ini juga ada LSP, terus ada lang. Nah ini yang paling penting. Jadi di Lazy Vim, di NeoVim dengan setup config dengan confignya si Lazy Vim ini, misalnya kita ketik Lazy extras. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Setelah saya menginstalkan plugin nggak ya, di sini kelihatannya banyak sih, tapi nggak terlalu berat proses development aplikasi seperti itu. Ada belang di sini, ada belang, kita bisa ambil beberapa lang yang memang relevan sama pekerjaan saya gitu. Oke. Dan di sini teman-teman langsung bisa cari tahu aja ya kalau misalnya tertarik untuk install atau coba-coba pakai NeoVim gitu. Jadi kalau misalnya saya simpulkan sih kayak gini ya. Nah ini kenapa saya cinta NeoVim? Pertama, karena NeoVim ini berjalan di CMD ya, ataupun terminal, dia ringan, tidak kayak VS Code, dia pakai engine Google Chrome, makanya makan memori banyak, akhirnya berat gitu. Apalagi ditambah plugin-plugin yang ibaratnya ya plugin-plugin untuk keren gitu. Ada plugin yang berguna, tapi ada juga plugin-plugin yang untuk keren-kerenan doang seperti itu ya. Oke, balik lagi ke topik. Jadi pertama tuh ringan ya, dia bisa digambarkan jadi trilogi sepertinya. Karena dia ringan NeoVim ini, makanya hasilnya jadi cepat di sini lah, di X-nya developer experience-nya, seperti itu. Jadi kita biasanya menggunakan klik sama keyboard ya, kombinasi dengan
VS Code itu. Tapi kalau bisa di Neofilm ini lebih disarankan untuk ini apa namanya, aduh kok mana lupa. Jadi disarankan jadi sorry. Jadi dengan Neofilm ini kita sangat disarankan menggunakan plugin yang banyak menggunakan keyboard gitu. Makanya dia cepat dalam efisiensi, seperti kita bisa mengurangi klik mouse dan fokus dengan menggunakan keyboard. Kayak misalnya di Neofilm itu ada HCKL ya. Nah, karena dia cepat, karena dia ringan, menghasilkan kecepatan, pengembangan. Karena dia cepat, makanya karena dia penyebab dia cepat adalah karena dia sederhana, simple gitu, nggak banyak plugin, nggak banyak apa gitu, nggak banyak yang bikin berat ketika kita ada pulang project. Karena dia sederhana, makanya dia ringan, seperti itu. Jadi makanya jadi disebut trilogi. Nah, kenapa saya cinta Neofilm seperti itu, teman-teman. Lalu ada juga tips yang config untuk Neofilm yang saya buat ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan atau mencoba Neofilm untuk keperluan coding itu sehari-hari daily ya, ingin mengganti VS Code yang buatnya makin lama makin berat di laptop, misalnya di laptop ya kan, kalau misalkan tang gitu, atau misalnya pengen lebih cepat bus satu lagi walaupun laptopnya kenceng gaming gitu. Inilah tipsnya berapa. Pertama, sesuaikan dengan kebutuhan, karena di internet ini banyak ya config Neofilm ini. Kayak misalnya ada contohnya kayak LazyVim, ini kan yang salah satu yang saya gunakan sampai saat ini. Lalu juga ada NVChat, ini yang ringan-ringan. Nah, belum kalau misalnya ada satu namanya AstroVim. Nah, ini setupnya lumayan berat. Atau kan LunarVim. Nah, ini lumayan berat karena dia setup lumayan banyak ya config atau plugin yang diinstalin by defaultnya. Nah, install di sini ya. Ini lihat. Oke. Lalu balik lagi ke Excalibur, terus pilih tema yang tidak sakit mata. Jadi di Neofilm ini sebenarnya ada pilihan temanya banyak ya. Kayak kita balik lagi ke sini. Nah, jadi LazyVim ini, Neofilm dengan config LazyVim ini sebenarnya udah menyediakan shortcut untuk change UI. Saya misalnya di sini ya. Kita ke bawah, D, U, di sini ya. Itu nih banyak tuh ya. Kita bisa oper, terus misalnya kayak UI, mana Windows, Google mana. Google UI ini. Misalnya ini mana UI ya? Kamu udah dapat UI U, langsung misalnya di sini. Nah, ini banyak settingannya, misalnya color scheme with preview. Salah. Nanti UI sample Zenmode. Misalnya kita coba ganti warna ya, C. Nah, sini banyak pilihan warnanya, bisa disesuaikan sama teman-teman. Ada light. Nah, tinggal gini teman-teman, karena
saya lebih enak menggunakan pewarnaan monokrom karena saya bisa lebih fokus ke codingan daripada ke warna. Lalu kita ganti ke browser lagi, default is better. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bingung nih cara setup config-nya di Neofilm atau LazyFilm ini, sudah pakai default aja mengandalkan si LazyFilm Extras. Kita cmd kayak gini ya, Lazy Extras. Nah, di sini teman-teman bisa banyak, tinggal dipilih-pilih aja plugin yang mau diinstal apa. Tapi saranku teman-teman harus ini dulu, apa namanya, harus di sini. Kayak misalnya di sini cari referensinya dulu nih, kayak misalnya ini kan editor Ultimate Artun 2 minimum, seperti itu. Harus cari tahu dulu kegunaan dari si plugin ini buat apa, jadi supaya tidak tabrakan, karena beberapa plugin ada yang tabrakan. Misalnya di sini teleskop, sedangkan sebar yang saya gunakan menggunakan ZF ini. Oke, browser. Lalu ada juga setup pendukung ya. Jadi selain saya pakai Neofilm sebagai daily driver, saya juga menginstalkan beberapa seperti Tmax untuk multiplex panel. Kita coba ya, multiplex panel. Tadi teman-teman bisa lihat ya, Tmax itu seperti ini. Nah, jadi kita bisa multi panel seperti ini, bisa pindah-pindah ke atas, ini buka keningan seperti itu. Dan juga di LazyFilm bisa diupdate secara berkala pluginnya. Kita seperti ini, kita bisa keluar full screen dulu. Nah, kalau misalnya ada perubahan update atau making change kayak tadi tuh, ada notifnya banyak, kita exit misalnya, terus naik lagi. Seperti itu. Dan ini multiplex ini, kita bisa by tab juga ya, bisa pindah-pindah tab. Misalnya ada project 1, project 2, dan project 3, itu lebih cepat pindah-pindahnya hanya menggunakan keyboard. Oke, balik lagi ke browser. Jadi Western, ada juga Western ya. Western ini lebih ke terminal atau CMD yang cross platform. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya mau ganti terminal atau CMD, bisa saya sarankan menggunakan Western. Karena apa? Dia basisnya RAS, buildnya pakai RAS gitu. Oke, situsnya ini ya. Nah, bisa teman-teman cek di western.org. Ada download, sini gampang sebenarnya. Ada pilihannya juga. Seperti itu. Lalu yang seterusnya ada Vishell. Vishell ini sebagai built-in autocomplete-nya pada Shell. Jadi teman-teman yang penasaran apa itu autocomplete pada Shell, kita bagi ke tampung seperti ini. Npim, titik, terus kayak ini keluar gitu. Kayak gini lagi. Oke. Vishell, ya, misalnya Vishell tuh misalnya contoh ya, coba aja. Teman-teman, jadi Vishell ini lebih kayak ini ya. Kalau kita lihat situ Vishell, ada nih Vishell. Nah,
jargonnya gini, finally command line cell for the 90-an gitu. Oke, jadi bukan untuk Gen Z untuk yang udah misalnya. Oke, kayak gini kira-kira. Dia bisa diinstal di package selain Max atau Homebrew, pakai Homebrew Linux kayak gitu. Lalu ada juga mana tadi ya, lupa lagi. Oke, langsung aja sini ada Zoxide Directory Jumper. Jadi teman-teman kalau misalnya perhatiin tadi saya menggunakan Directory Jumper, kenapa? Oke, cukup di sini ketik Z. Nah, ada Z, misalnya mini. Nah, ini kebetulannya dari si Zoxide example ya, example kayak gini. Biasanya kayak gini, CD apa gitu, CD kayak gitu. Oke, Zoxide, ada Ranger. Ini campaign binding file manager ya, jadi kita buka file manager seperti ini. Oke, segitu aja paling teman-teman dari video kali ini. Bagi teman-teman mungkin bingung ya tentang penjelasan yang saya sampaikan sekarang, bisa atau enggak kenapa sih pakai Neovim padahal kan pakai yang ada dayanya lebih cepat, atau misalnya teman-teman bisa mau nanya yang lain, silahkan bertanya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Supaya apa? Supaya saya banyak motivasinya untuk bikin konten tentang edukasi atau enggak sharing tentang programming ataupun pengalaman tentang di dunia coding seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Sampai jumpa di channel yang lain atau di kesempatan yang kemudian ada. Bye bye.